A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah bunda, ananda sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Allah masih mencurahkan kepada kita begitu banyak nikmatnya, sehingga mulai dari bangun tidur subuh tadi, alhamdulillah kita masih bisa membuka mata kita dari tidur kita yang lelap, hingga akhirnya nanti kita tidak bisa lagi membuka mata kita dan tidur untuk selama-lamanya. Kemudian kalau pagi tadi atau subuh tadi kita masih bisa melangkahkan anggota tubuh kita, kaki kita menuju tempat yang lain, hingga akhirnya nanti kita tidak bisa lagi menggerakkan semua anggota tubuh kita dan orang lain yang akan menggerakkannya, membawa kita ke pusara terakhir kita. Kalau pagi tadi atau subuh tadi kita masih bisa mandi sendiri, membersihkan badan kita, menyiramkan air ke seluruh tubuh kita, hingga akhirnya nanti kita yang dimandikan oleh orang lain ketika kita sudah menjadi jenazah. Kalau tadi subuh kita masih bisa melaksanakan ibadah sholat sendiri, hingga akhirnya nanti suatu hari nanti kita yang disolatkan orang lain. Karena itu selagi kesempatan itu masih ada, selagi nikmat Allah itu masih diberikan kepada kita, mari sama-sama kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, baik secara lafziyah yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah, maupun secara amaliyah yaitu selalu tunduk dan patuh dengan semua titah perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua yang Allah tidak suka. Mudah-mudahan ananda semua dimanapun berada dan kita semua termasuk abdi-abdi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mari pula kita kirimkan kepada arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyampaikan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ayah bunda, ananda sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Hari ini yang paling patut kita syukuri adalah di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita umur yang panjang, sehingga kita masih bersua dengan bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah. Banyak sekali di antara kita yang kita ketahui bersama, dulu kita bersama-sama melaksanakan ibadah puasa di tahun 1441 Hijriah. Namun hari ini di Ramadan 1442, di antara mereka ada yang sudah dipanggil oleh Allah sehingga tidak bertemu dengan bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Yang patut dan yang kita harus yakini adalah bahwasanya Ramadan 1441 Hijriah tidaklah sama dengan Ramadan 1442 Hijriah. Namun yang perlu kita niatkan di hati kita bersama adalah harusnya dan mesti kita sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa, Ramadan 1442 Hijriah ini lebih baik dari Ramadan 1441 Hijriah. Ayah bunda, ananda sekalian, soimin dan soimat yang berbahagia, pada hari ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul keberkahan Ramadan. Beberapa abad yang silam,
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan melalui sabdanya, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Atakum syahrul Ramadan wa atakum sayyidus syuhur. Kata Rasulullah, telah datang kepadamu bulan suci Ramadan, yaitu bulan penghulu dari segala bulan. Ayah bunda ananda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa bulan Ramadan disebut dengan penghulu dari segala bulan? Tentu kita ketahui bersama bahwasanya di antara 12 bulan ada satu bulan yang paling istimewa, yang paling mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena di antaranya di bulan Ramadan ibadah-ibadah yang kita lakukan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda ananda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya kita sebagai seorang muslim yang sejati yang harus kita persiapkan dalam menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah adalah dengan cara mensucikan niat kita, mensucikan diri kita lahir dan batin, sehingga nantinya ketika Ramadan itu datang, setiap harinya kita bisa beribadah dengan setulus hati. Ayah bunda ananda sekalian kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di antara keberkahan Ramadan yang perlu kita ketahui adalah di antaranya setiap amal ibadah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini, Allah menjanjikan pahalanya akan dilipat gandakan. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, maka karena itu mari sama-sama kita niatkan di hati kecil kita semua untuk sama-sama kita meningkatkan ibadah kita yang ada di bulan Ramadan ini. Kalaulah di tahun sebelumnya ibadah Ramadan kita barangkali belum semaksimal mungkin, maka mari sama-sama kita niatkan agar di Ramadan tahun ini ibadah-ibadah yang akan kita lakukan betul-betul maksimal, betul-betul totalitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah, manusia yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka manusia itu adalah manusia yang tergolong ke dalam orang yang merugi. Kemudian manusia yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka manusia itu adalah manusia yang celaka. Namun beruntungnya seseorang apabila hari ini lebih baik dari hari kemarin. Itulah golongan orang-orang yang beruntung. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, inilah yang akan kita kejar di berkahnya Ramadan tahun 1442 Hijriah. Perlu kita sadari bahwasanya ibadah puasa itu memiliki tujuan tersendiri. Jangan kita berpuasa orang kita berpuasa, puasa orang puasa pula kita. Jangan sampai seperti itu. Kita hanya ikut-ikutan saja tanpa tahu dan tanpa mengetahui apa yang terkandung atau apapun yang ada pada bulan suci Ramadan atau ibadah yang kita lakukan itu. Karena setiap kegiatan apapun aktivitas yang kita lakukan tentulah memiliki tujuan tersendiri. Ada contohnya seekor ayam juga berpuasa, kaum muslimin yang berbahagia. Ayam juga berpuasa. Kapan ayam itu berpuasa? Ketika dia mengerami telur-telurnya. Maka ayam akan berpuasa. Apa harapannya, tujuan dia berpuasa? Harapan dari sang ayam adalah nanti hendaknya cita-cita si ayam, telur-telur yang dieraminya dapat menetas dengan sempurna. Itulah tujuan ayam berpuasa. Kita menoleh ke binatang lain. Seekor ular juga pernah berpuasa. Kapan ular berpuasa? Ketika seekor ular selesai dari makan lahapnya, maka ketika itu seekor ular juga berpuasa selama 40 hari, bahkan lebih. Untuk apa? Apa tujuan dari seekor ular berpuasa? Harapan dan cita-cita si ular. Setelah dia berpuasa, dia berharap kulitnya yang dulu, yang sudah lama dia pakai, berganti dengan kulit yang elok dan indah dipandang oleh mata. Ayah bunda, ananda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai manusia, apa tujuan kita berpuasa? Ini perlu kita tanya ke dalam diri kita agar nanti puasa yang kita lakukan tidaklah puasa yang sia-sia. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash." Kata Rasulullah, betapa banyak dari umatku yang berpuasa tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain rasa lapar dan dahaga saja. Kenapa sampai seperti itu?
karena dia tidak tahu dan tidak menyadari akan tujuan berpuasa tersebut. Sudah jelas Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang tujuan berpuasa itu yang sudah lazim kita dengarkan bersama di telinga kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dari ayat ini sudah jelas dan sudah nyata oleh kita bahwasanya tujuan dari berpuasa itu adalah menjadikan seorang jasad, menjadikan seorang manusia, menjadikan seorang insan, yaitu bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan melaksanakan ibadah Ramadan tahun ini, yaitu tahun 1442 Hijriah, kita mendapatkan keberkahan Ramadan dan kita menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama dan menjadi tolak ukur ataupun wejangan untuk masa yang akan datang. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.